Oh, berarti kerugiannya udah sangat besar dong Sangat waktu itu? besar, itu sudah sangat besar ya, saya jual ruko ya, saya jual rumah Wah untuk deposit doang gitu. wah, Karena kita metodenya mhm, lebih ke mungkin teman-teman di sini juga penasaran iya dong, iya iya karena iya, perbedaannya apa? Kan tadi pakai indikator, mungkin iya iya iya, indikator kan ada banyak banget RSI, betul betul stokastik, betul. Oke, stokastik, RSI. Yang ini kan naked chart atau betul betul. nggak ada indikatornya. Itu gimana kok bisa bisa lebih bagus dibanding ada indikator? Saya juga bingung tuh, Pak. Pertama kemarin itu misalnya ya, seperti salah satunya misalnya Antam itu, ya kita untung 100% lebih loh itu. Wah, Dikala orang lain teriak-teriak lagi banyak rugi kan, ya iya. kenapa? Karena kita ikutin Big Boy. Semuanya kembali lagi di Podhack bareng gue Heditan episode kelima. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa yaitu Pak Matias Putra, seorang praktisi trading yang sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun di dunia trading. Oke Pak Matias, selamat datang dan mungkin kita buka obrolan kita pada hari ini dengan tolong ceritakan dong Pak, bagaimana Pak Matias pertama kali terjun ke dunia trading. Iya, jadi pertanyaan bagus ya, kenapa saya terjun dan awalnya bagaimana? Nah, itu memang bermula sejak sekolah studi ya. Jadi sekolah studi setelah selesai sekolah kan biasalah kita cari karir kan ya. Tuh, Jadi macam-macam karir berawal saya pernah kerja di bandara ya waktu itu dan itu pesawatnya masih banyak yang baling-baling gitu kan ya. Kemudian habis itu kita masuk ke perbankan ya, kurang lebih 7 tahun saya di bank ya. Dan zaman itu kan masih zaman offline loh Bang, nggak kayak sekarang online. Jadi kerjanya itu memang kalau laporan akhir bulan atau apa itu bisa 2 3 hari di kantor nggak pulang-pulang kan ya. waktu itu tahun berapa Pak? Tahun 90-an itu. Wah, udah Oh, lama itu banget masih ya. offline itu semua bank itu ya, nggak kayak sekarang online kan ya. Nah, akhirnya kalau ada selisih terutama kan ya, kalau selisih banyak yang angkanya jutaan tuh enak, karena kalau selisih itu berapa perak itu loh kan. Nah, itu bisa kalau kita misalnya hari itu nggak selesai itu sampai pagi harus cari ketemu, kalau nggak besok nggak bisa transaksi masalahnya. Nah, kemudian setelah itu saya dari bank diminta lagi oleh waktu itu kebetulan juga debitur kita lah ya, dia punya perusahaan di Jakarta ya. Lalu saya diminta bantu perusahaan dia untuk kelola dan itu juga sama 24 jam ya. Cuman waktu itu kan kita masih single jadi ya enjoy aja gitu ya. Jadi apalagi manufaktur itu kan 24 jam kan. Karena kita banyak customer itu dari luar negeri ya. Jadi mereka harus kejar deadline itu karena kapal dia itu kan kalau lewat waktunya akan difinalti dan kita yang ditangguhkan perusahaan kan. Jadi mau tak mau itu jadi kalau 2 3 malam biasanya nggak tidur, nggak pulang ke rumah, atau kadang-kadang jam 8 pagi pulang, mandi, balik lagi ke kantor jam itu udah biasa gitu kan. Gila banget ya Pak. Ah, nah cuman seiring dengan perjalanan waktu ya, ketika kita sudah mulai married kan kita mikir ini kalau begini terus ya kan, nah kita sering dengar bahwa orang anak pun nggak kenal sama kita nanti kan. Betul, Nah betul. jadi akhirnya kita mulailah berpikir bagaimana. Nah kebetulan waktu itu ada teman nih ya, kalau saya kan dari daerah ya, saya dari Kalimantan Barat kan, dari Pontianak misalnya ya. Nah waktu itu saya pulang ke sana lihat teman ya, dia nggak kerja, tapi kita cari ke rumahnya, dia diam kamar. Saya bilang, "Ngapain?" Dia bilang, "Sini sini sini." Jadi, di dalam kamar ini kita bukan bukan ini loh dia bilang ya, kita bukan pengangguran loh. Ini trading loh. Saya bilang, "Apa itu trading?" Kan ya. Nah, dia tunjukin waktu itu di laptop dia, wah saya lihat warna-warni. Maksudnya kalau sekarang saya baru tahu itu chart dengan indikator gitu kan. Mhm. Dulu kan nggak tahu kok. Saya bilang, "Ini kok asik sekali." Saya bilang, "Maksudnya ini berapa bisa dapat duit?" "Bisa," katanya kan. Jadi saya lihat penjualan, "Jadi lu nggak kerja?" "Enggak, dia kerja." "Inilah kerja," katanya di rumah ini. Wah, saya mulai bayangin ya, kalau saya bisa seperti dia alangkah bahagianya gitu kan. Jadi nggak terikat dengan jam kantor ya, nggak terikat dengan apa, ya belum lagi kan biasa dimarah-marah oleh baik customer maupun oleh bos kan, namanya kerja kan begitu. Nah akhirnya saya mulai tanya dia, "Ya gimana caranya?" Nah di situ saya awal ketertarikannya itu ya. Nah lalu saya balik lagi Jakarta, saya itu kalau kalau mau terjun ke sesuatu bidang, saya nggak mau tanggung-tanggung. Saya maunya serius dan saya akan pelajari gitu. Nah, saya mulai waktu itu kan nggak kayak sekarang ada apa smartphone kan, waktu itu kan berita di radio ya, Mhm. berita di radio atau di koran. Ada workshop tentang Dulu trading. handphone masih jarang ya, Pak? Ya, Atau bahkan nggak ada ada? tapi nggak bisa WA, belum ada WA. SMS palingan. SMS doang gitu Oh iya, loh. berarti masih zamannya Nokia ya, Pak, berarti? Zaman Nokia betul, Ericsson. Oh ya itu masih zaman belum Android, Pak. Ya Masih belum. jadul banget yang Maksudnya dong touchscreen gitu. juga belum ya? Belum Masih touchscreen. pakai tombol semua? Nah, saya waktu itu awal belajar. Waktu itu kita dari forex, terus kita belajar option kan, bukan bukan option yang kayak kemarin bodong-bodong itu, ini option Amerika, saham Mhm. Amerika, asuransi itu ya. Nah, saat itulah, waktu itu saya masih ingat itu saya belajar itu saham Apple itu hanya $12 per satu saham. Wah, murah banget ya. Sekarang itu udah berapa, Pak? Sekarang udah ratusan ya kalau kita cek ya. Iya, udah ratusan kalau nggak salah sekitar Nah, bisa dicek itu. Nah, sekarang terakhir ya, karena saya nggak ikutin. sekarang udah $200, Pak.
Nah, bayangin ya, nah waktu itu saham masih sangat murah. Nah, kita waktu itu memulai option, habis itu nah waktu itulah keluar iPhone, kita tahu yang bisa touchscreen. Mhm, Waktu iya, itu dipraktekkan. Nah, itu yang membuat itu saham langsung mulai naik kan. oke. Waktu Steve Jobs Steve presentasi Jobs ya? presentasi. Nah, kemudian kita merambah ke wah option kayak begini. Biasa kan kita itu zaman itu kan masih menggebu-gebu ya. Lalu tahurin dunia forex kita belajar lagi forex. Hampir itu dari minggu ke minggu kita mengikuti workshop yang berbeda-beda, tapi semua mengacu kepada trading ya, saham, option, komoditi, kemudian ini kan ya forex itu kan. Nah, kita belajar gitu ya, dari guru ke guru, dari mentor ke mentor ya, bahkan dari misalnya dari yang di lokal Indonesia sampai kita merambah ke Asia kayak Amerika, bukan belum. Jadi ke Malaysia, Singapura, India ya, bahkan yang terakhir kita bisa sampai belajar sama orang-orang asing boleh Amerika sana gitu Jadi kan. belajarnya bahkan sampai ke luar negeri, Pak Matias? Nah, kalau di Asia di Singapura kita pergi, tapi kalau Amerika kebetulan mereka yang datang. Hmm, Jadi kita di sini rupanya ada franchise dia yang mengundang dia datang, ya kan? Makanya biayanya itu sangat lumayan besar gitu kan ya. oh berapa tuh Pak, kalau boleh tahu? Saya hanya ikut satu saja bagian dari program dia. Waktu itu dia ada program saham ya, option, kemudian forex, kemudian itu kalau di Amerika mereka kan suka mainnya apa namanya ya, futures ya. Fishers, Jadi saya ambil forex-nya saja. Itu 20.000 US dollar. $20.000 itu Setara 300-an juta kan. kalau waktu itu tahun berapa ya Pak, berarti? Tahun kalau nggak salah saya ikut angkatan yang 2010 deh. 2010, 2010 atau 2011 ya, antara itu deh. dolar Saya nggak waktu saya. itu masih 10.000, tapi Enggak, tetap aja ya? enggak. Oh udah Itu dolar waktu itu lagi oh tinggi-tingginya. lagi Itu tinggi justru? 16.000 Oh waktu itu. 16.000? Wah sama kayak sekarang dong Pak. Hampir sama dengan sekarang. Oke oke. Jadi setara 300-an. Dan 300 jutanya itu bukan 300 juta sekarang ya, itu 300 juta 15 tahun lalu, itu bisa buat beli rumah ya kalau tahun segitu? Ah, Rumahnya maksudnya udah ya lumayan bisa sewa beli loh? mobil lah, bisa beli mobil. Mobil, Ya, ya kalau mobilnya rumah di kampung mungkin ya oke lah. oke. Nah itu Pak, jadi awal ketertarikan semata-mata karena betul-betul saya ingin coba kayak kata orang kerennya itu bagaimana sih kita menuju kepada time freedom yang paling penting ya. Setelah itu baru Oke, menuju financial freedom. I Kata see, orang. oke. Jadi masuk ke dunia trading itu karena ingin time freedom dan financial Ya, freedom. khayalannya begitu waktu itu. Oke. Terus akhirnya bagaimana, Pak? Jadi waktu pertama kali akhirnya belajar trading itu udah resign langsung dari Oh pekerjaan? enggak. Oh, enggak ya? Nah, itu istilahnya curi-curi waktu belajar. Oke. Bos nggak tahu tuh, ya kan? Jadi Ya, sambil kerja, iya. sambil belajar Suruh trading. belajar. Jadi kan biasanya workshop itu kan Sabtu Minggu, ya kan? Pas lagi libur atau malam hari gitu loh. Nah, jadi kita ambil peluang itu gitu. Lalu setelah belajar trading, apakah Pak Matias langsung bisa profit banyak? Nah, Atau gimana, Pak? itu pertanyaan yang bagus kan. Saya juga berpikir begitu waktu itu. Ya, kita sudah belajar harusnya bisa langsung kaya, bisa keluar dari perusahaan itu kan. Orang berpikir masuk di sini bisa langsung untung, ternyata enggak, Pak. Saya malah kena buntung, Pak, gitu loh kan. Kena buntung. Iya, jadi kita hayalannya mungkin ekspektasinya terlalu tinggi ya. Kita berpikir dengan begitu kita bisa langsung mendadak. Jadi enggak, malah kita selalu kena ini ya, orang sekarang kenal MC Ya, margin margin call call. ya. Nah, jadi kena margin call. Tapi ya itu ya, saya juga heran ya, waktu itu saya tidak putus asa gitu kan ya. Sekalipun karena semakin margin call semakin penasaran saya gitu kan. Kenapa gitu kan ya. Oleh karena saya sudah belajar sana dari satu mentor ke mentor lain ya kan. Masa sih saya nggak bisa gitu loh kan. Nah itu tekad saya waktu itu. Heeh, jadi saya tetap harus bisa gitu ya prinsip saya. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Titik baliknya bagaimana tuh sampai akhirnya Pak Matias bisa ketemu metode yang memang benar-benar bisa profit? Nah, jadi begini, kita harus ngomong realita ya. Saya bukan tipe orang yang memberikan impian-impian yang tidak realistis ya. Jadi setelah yang saya bilang kita jatuh bangun malah lebih banyak jatuhnya daripada bangunnya ya. Sampai saya sering waktu itu sampai banyak jual aset juga gitu kan, beberapa aset Oh, gitu kan. berarti kerugiannya udah sangat besar dong Sangat waktu itu? besar, itu sudah sangat besar ya. Saya jual ruko ya, saya jual rumah Wah, untuk deposit doang gitu. wah, Karena kita apa ya, MC penasaran. Deposit deposit kan sudah nggak ada, mau tahu tawarin aset kita gitu kan ya, ya jual murah-murah itu ya. Untuk ini kita berharap dari sini aset kita jual, lalu kita berharap dari di dunia trading ini bisa mengembalikan aset itu. Hayalannya begitu. banyak yang seperti itu bahkan sekarang juga. Gitu ya. Iya kayaknya. Nah, seperti itulah itu Oke. pengalaman memang pengalaman awal mulanya kan saya lihat rata-rata seperti itu ya. Apa saya tidak tahu apakah dunia ini memang harus lewatin proses gitu tuh. Proses kebangkrutan dulu baru bangkit gitu ya. Berarti kebangkrutan itu adalah jalan yang salah ya, Pak, berarti ya? Jual rumah untuk modal trading itu berarti Iya, kurang baik? itu sangat tidak tidak sudah itu di luar rasional sebetulnya. Ya, jadi nah bayangin ya. Nah, ada teman saya kemarin kita cerita pengalaman tukar pengalaman malah lebih menarik. Dia bilang waktu itu kita mulainya deposit 1.000 US dollar. Karena ke floating, kita katanya
untuk menyelamatkan 1.000 ya sampai dia ke apa, gesek-gesek kartu kredit itu sampai sampai 20.000 setara 3 juta untuk menyelamatkan yang 1.000 itu dia bilang. Sekarang kita berpikir betapa bodohnya kita. Mendingan lo MC MC aja katanya kan. Menyelamatkan $1.000 Menyelamatkan dengan 1.000 dolar dengan 300 juta tadi? 300 juta. Oh, jauh dong Ya, kalau ya gitu. kan belasan juta dengan ya itu karena memang waktu itu permainan kita itu sudah nggak rasional gitu kan ya. Jadi kita berpikir jangan MC kan. Kita kan top up, top up, top up, top up gitu loh. Setelah itu baru sadar ternyata kita yang mau harusnya tadi 1.000 itu biarkan aja gitu. Mhm. Ya, mendingan itu jauh lebih. Nah, itulah eh, perjalanan proses trading itu seperti itu ya kan. Ya meskipun sekarang kita melihat banyak orang berpikir kayaknya ya mungkin karena pengaruh oleh banyak iklan ya, sehingga kelihatan mereka simpel-simpel cepat kaya dunia sini ya banyak orang jadi terbondong-bondong lari ke sini jadinya. Ya, dan ya itulah pengalaman awal mulanya gitu ya kita Wah, berjuang di dunia ini. keren banget. Jadi bener-bener Eh, mengalaminya jatuhnya sejatuh-jatuhnya ya, Betul. bahkan udah sampai jual aset Hmm, dan ujung-ujungnya tetap MC. Tapi betul. titik baliknya gimana tuh, Pak? Sampai akhirnya bisa melewati itu semua, balik lagi ke dunia trading dan akhirnya bisa profit. Betul. Jadi ini menarik ya. Saya malahan sebetulnya setelah 7 tahun pertama itu saya sudah mulai putus asa sebetulnya. Wah, jadi Jadi ada momen putus asanya ada. juga ya, Pak Matias? Jadi kenapa? Karena saya sudah merasa saya sudah ikutin puluhan mentor, kok makin belajar makin tergeletak gitu ya. Metode apa aja, Pak, waktu itu yang Bapak Ya, pelajari? memang kalau zaman dulu kalau kita dari mentor dari lokal ya, Mhm. Indonesia ya, kadang masih seputar ya Malaysia. Atau waktu itu sih memang kita kebanyakan kan awalnya banyak mengacu kepada indikator ya. Indikator trading. Nah, saya misalnya suka katakan kalau kita ketemu teman ngopi itu ada saling tukar indikator. Sampai laptop saya hang karena kebanyakan indikator gitu ya. Oke. Kadang-kadang juga beli sama orang lokal sama luar yang berbayar. Nah, banyak juga yang gratis dari teman saling tukar-tukaran gitu ya. Nah, itu sampai ratusan indikator itu. Ya, maka kalau sekarang jadi orang ngomong indikator itu artinya kita sambil tutup mata nggak lihat pun kita tahu dia mau kemana kalau dia nyebut indikatornya ke arah mana gitu kan. Mhm. Nah, sampai segitu. Nah, kita sempat itu ya sempat karena dengan belajar begitu banyak justru itu membuat saya berpikir berarti ini dunia betul-betul namanya istilah fata morgana. Jadi hayalan gitu. Ya, saya sempat berhenti 2 tahun saya sama sekali itu apatis gitu ya di dunia ini dan orang yang berani ngomong dengan depan saya itu saya marah itu kan. Saya berpikir, "You belum tahu gitu loh, saya udah babak belur di sini, lu baru ngomong semangatnya," gitu kan. Nah, lalu sampai situ saya berpikir setelah 2 tahun saya lihat kok industri ini makin berkembang pesat ya. Jadi berarti ada something kan? Iya, Kalau semua orang rugi, kenapa ini makin berkembang pesat? betul sih, benar. Lalu lalu negara melegalkan gitu. Ya kita tahu kalau bodong-bodong kan nggak mungkin negara terus-terusan membiarkan kan. Kita lihat secara hukum ini kok dilegalkan ya. Nggak ada larangan apa dari negara. Dan bahkan perusahaan-perusahaan broker makin banyak masuk ke Indonesia. Nah, berarti ini ada yang menarik itu kan. Nah, saya mulai berpikir. Nah, momen-momen saya mulai berpikir-pikir itu, nah masuklah dari kita ada tawaran misalnya dari orang yang dari Amerika waktu itu ya, mulai menawarkan sebuah metode waktu itu tentang price action. Oke, price action. Kita penasaran price action. Apa itu price action? Oh, pakai katanya naked chart. Nah, kita pakai indikator aja susah berpikir kan. Kok ini naked chart ini bagaimana nih tanpa indikator kan Iya. maksudnya kan? Ya naked chart kan berarti nggak ada indikator Nggak sama ada sekali, indikator. bener-bener kita hanya lihat grafiknya saja kan? Hanya lihat grafik saja. Nah, ini yang saya penasaran. Oke. Berarti selama ini saya belajar ratusan indikator itu, nah ini berarti lain nih, tawarannya lain nih. Nah, waktu itu kita diundang, nah teman juga ngajak lah dulu itu. Nah, ini kita menariknya waktu itu biasanya ada komentar beberapa teman kita selalu satu satu misi gitu kan ya. Kalau ikut workshop semua kita ajak ikut ya. Nah, waktu itu teman ajak, ayo kita ini menarik. Kita tahu nggak waktu itu mereka datang, timnya itu dari Amerika itu hanya bikin ini saja, hanya bikin preview kelasnya. Preview kelas. Preview kelas saja malam hari itu kita bayar $450. Mahal banget, Pak. Itu cuman Previewnya saja loh. cuman preview dong, berarti cuma beberapa jam doang dong kelasnya? Iya, itu aja. Preview semahal itu? Ya, Oke. kalau nggak salah dari jam 8 sampai jam 10 malam. Wow. Tapi mereka show gitu, live gitu kan. Jadi waktu itu saya dalam keadaan terpuruk bukan berarti dalam keadaan banyak duit nih. Ini penasaran juga ya, teman-teman kita kan teman-teman sama-sama teman juga sama senasib. Ini agak beda loh. Ini previewnya saja itu kayak biaya kelas yang tidak lokal kan. Iya, betul betul. Jadi, wah, saya bilang, jadi saya penasaran bukan karena ilmunya nih. Saya penasaran karena mahalnya ini. Ya. Kita kan selama ikut kalau lokal kan kadang belasan juta. Kalau kita ke orang Singapura, Malaysia kan 40-an, 30-an juta ya per satu workshop. Ini previewnya saja kurang lebih 6 jutaan. Baru preview kan? Kita datang.
Setelah datang kita lihat show, oh ini pricing dia begini, begini, begini. Nah, lalu mulai begini baru ditawarkan. Ya, biasa kan? Siapa yang mau ambil ya dalam kesempatan ini, dalam minggu ini, tadi dia bukanya tahu nggak itu kelas keseluruhan dia itu 100.000 US dollar, setara dengan 1,6 M. Wow, 100 Nah, tentu ribu dengan dolar. beberapa instrumen ya, dia ada instrumen sahamnya, optionnya, forex-nya, dan ini futuresnya kan. Nah, kemudian dari situ kita bingung itu. Nah, akhirnya dia bilang, oke, kalau mau ambil satu instrumen saja seperti forex, itu 20.000 US workshopnya. Nah, kita diskusi sama teman nih. Saya tambah penasaran lagi. Ini workshop termahal yang pernah kita dengar nih. Ya kan? Setara dengan 300 juta ini. Ya. Nah, akhirnya kita diskusi sama teman-teman bilang, udah Matius lu ikut aja. Nanti lu sudah ikut, ngajarin kami. Kami sumbang aja. Oke. Ah, Karena terlalu mahal ya, itu Pak. terlalu mahal. Jadi urunan ya. Urunan. Ikut aja. Tanya kan. Karena di antara mereka itu waktu itu saya paling muda, ya mungkin dia lu lebih tangkap ya. Oke. Jadi setelah itu nanti lu ajarin kami kasih sumbangan. Ya, mereka. Ya udah, saya ikut, saya penasaran. Nah, di situ baru kita dikasih pemahaman tentang bahwa kita itu trading itu bukan seperti yang biasa gitu ya. Ya seolah pokoknya kita buy sell buy sell buy sell ya kan. Mm. Asal tetapi di situ kita diajarin satu pemikiran mindset yang betul-betul apa ya, komprehensif itu ya, bahwa kita ini sebenarnya kalau dia terjun di sini kita harus seperti fund manager dalam mengelola dana. Nah, karena mereka itu kan mentor-mentornya semua dari apa ya, pengalaman dari perusahaan-perusahaan besar di Amerika, fund manager gitu pensiunannya kan. Ada yang dari manajer Citigroup dan sebagainya, ada yang dari broker-broker besar waktu itu. Nah, satu tim mentor itu ada orang Koreanya tapi tinggal Amerika semua ya, dan mereka semua kerja di perusahaan-perusahaan financial trading. Ya kan, ada yang broker-broker besarnya. Nah, dari situ kita baru mulai memahami bahwa trading itu bukan berarti cepat cari kaya. Tapi bagaimana kita mengelola sebuah dana itu ya sebagai fund manager dengan penuh tanggung jawab dan penuh perhitungan ya dalam hal yang kita kenal sering katakan money management begitu ya. Jadi mereka betul-betul berprinsip bahwa yang penting di sini profitnya tidak perlu besar tapi konsisten. Oke, Karena konsisten ya. kenapa? Karena profit itu pasti berbanding terbalik dengan risiko. Makanya high risk high return istilahnya. Ya, kalau mereka kan prinsipnya perusahaan. Jadi mereka itu kelola adalah bagaimana secara realitasnya berusaha. Nah, contoh kita melihat kan perbankan saja ya misalnya kan ya dia untung berapa persen sih dari kredit yang dia berikan kepada kita ya kan Iya, misalnya kita KPR sekarang 1 tahun baru ada yang tawarin 5%, iya, 8% ya kan. Nah, jadi kalau kita bayangkan kalau kita misalnya sebagai trader kita bicara lebih realistis lah ya kalau sebulan bisa 3 sampai 5%, setahun itu setara 60% loh. Mau investasi apa? Bener nggak? iya. Saya ada beli properti gitu kan ya misalnya di daerah Gading Serpong. Saya beli kurang lebih 10 tahun lebih, itu baru berkembang sekitar setara dengan 100%. Berarti setahun hanya 10% loh. Oke. Tapi mau jual tuh nggak liquid loh, setengah mati loh. Tapi kalau kita di dunia forex misalnya sebulan atau setahun 60%, coba. Bukankah itu jauh lebih berkali-kali lipat dibandingkan dengan investasi lain kan? Betul, betul, Pak. Nah, akhirnya mereka ajarin kita cara pandang seperti itu. Sehingga nah mereka juga mengatakan bahwa di Amerika itu kalau setahun kita bisa mencapai 20 sampai 25% ya, something gitu. Jadi mereka sudah anggap itu fund manager yang profesional. Itu sudah sangat oke. Maka kita tahu Warren Buffett itu kan pertumbuhan asetnya yang dikejar setahun berapa? Bisa di atas 20% oke. Nah, kita zaman dulu apalagi ya kita pernah tahu zaman Donald Trump sebelum ini periode ini dia kejar itu tekan bunga bank sentralnya itu 0,25 basis point kalau nggak salah waktu itu ya. Betul, betul. Nah, setelah ganti Biden baru naikin sampai 5%. Nah, sekarang dia mulai tuntut lagi kan, sampai turun, turun, turun. Nah, katakan sekarang 5% lah. Nah, 5 tahun. Setahun kan, 5%. Nah, bayangkan dengan trading 60%. Apalagi dia setahun kalau di Amerika mereka tidak kejar terlalu banyak, hanya cukup 25%, 5 kali daripada deposito. Kan bukankah mereka sangat happy. Berarti returnnya memang jauh lebih tinggi dibandingkan Dibandingkan investasi apapun jauh lebih tinggi. bahkan properti pun tadi walaupun juga bisa tinggi tapi tidak liquid ya. Tidak liquid. Jualnya susah ya. Ngomongnya aja kan. Iya, Wah, aset saya tumbuh nih sekian. Tapi coba tawar orang setengah mati kan. betul, betul banget betul. Saya juga Nah, soalnya begitu, Pak. Jadi ah, keluarga saya mau jual rumah aja hmm, setengah mati bahkan udah didiskon itu diskon 30% masih nggak laku, betul, maunya betul. didiskon sampai 60%. Ah, Itu kan parah kan kalau sampai iya. segitu kan. Nah, itu. Sedangkan di sini ya kan kita tinggal kapan kita mau merasa profit, kapan kita mau ini kan mau
jual atau mau itu tarik dana kan sangat liquid itu, Betul anytime banget. kan, Betul betul 24 jam. betul. Nah, itu yang mereka kasih gambaran, tetapi waktu kita mulai berbeda ini ketika lihat mentor-mentor ini adalah mereka memberikan gambaran secara apa ya, secara big picture-nya itu, gambaran besarnya itu bahwa beginilah itu yang sebenarnya kalau kita mau masuk dunia industri trading ini. Jadi bukan bukan apa ya, bukan orang bilang trading barbar lah, ya mengharapkan hari ini saya selalu katakan ya, banyak kan kalau kita lihat di medsos-medsos itu selalu iklannya, ya menurut saya sih agak menyesatkan ya. Saya lihat nih trading sebulan beli mobil ya, trading sebulan beli rumah, ya Banyak tapi sih, kayak banyak gitu, kan? banyak yang iklannya begitu, Nah, banyak sekarang. tetapi ya itu waktu itu saya trading malah jual rumah gitu. Bukannya dapat rumah, Bukan malah zaman jual baru, rumah. teman saya itu jual mobil nih kan. Oke. Nah, jadi ini sangat terbalik ya. Jadi saya selalu mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat. Hati-hati ya. Memang dunia ini memberi peluang, tetapi Anda harus memahami resikonya dulu. Ya, jadi, nah ini saya berbeda yang lain. Yang lain memberi iming-iming. Kalau saya bukan menakut-nakuti, tapi ini kenyataan kan. Nah, misalnya kita sering kadang-kadang diundang ngajar di broker. Ya, broker malah katakan bahwa 100 orang nasabah yang masuk tempat dia, 97 orang itu MC. Sisa 3 orang kapan? Tunggu waktu. Ya karena apa? Nah, dunia ini kan kelihatannya banyak orang mengatakan simpel, gampang, ya. Ya kalau hanya entry-entry gampang aja sih, ya kan. Tetapi kalau mau cari profit konsisten itu yang setengah mati. Jadi di kelas yang Pak Matias pelajari itu, akhirnya dapat Pak Matias, gimana caranya Oh biar bisa iya, betul. konsisten? Memang pada itu ya kita lihat waktu itu yang dari mereka yang dari luar itu akhirnya mengubah cara berpikir kita ya. Yang tadinya kita maunya pokoknya 10.000 minggu depan jadi 20.000 US gitu deh maunya begitu. Nah setelah ikut mereka kita baru oh ternyata begitu. Nah trading kita dibimbing oleh mereka. Mulai ini, kita mulai punya konsep yang jelas. Nah, kita sudah trading nggak barbar lagi. Kita sudah punya namanya trading plan, ya kan? Kan kita tahu banyak dari mereka selalu mengatakan plan the trade and trade the plan ya. Hmm. Karena mereka itu sangat disiplin. Ya kita betul-betul, jadi mereka itu minta kita trading itu kasih lapor mereka itu trading jurnal kita, ya. Nah sesuai nggak SOP kita tuh yang mereka gambarkan itu, ya. Nah harus sesuai dengan trading plan kita. Kalau di luar itu kita nggak boleh menyimpang, nggak boleh lirik ke kiri, lirik ke kanan lagi. Anda harus percaya pada dirimu sendiri. Selama ini kan enggak, ya. Saya hari ini loss nih. Saya lihat Bapak punya tunjukin saya biru-biru. Saya udah tanya, Pak, Bapak pakai metode apa? Nah, saya udah ganti kan. Hmm. Habis itu untung sekali kita senang. Besoknya rugi lagi. Nah, saya mulai tanya yang lain lagi. Lu ada metode yang lebih bagus nggak? Jadi akhirnya itu gonta-ganti metode. Nah, waktu itu kan kebetulan saya ini kan sebelumnya belajar banyak mentor. Ya metode banyak kan. Dulu saya berpikir dengan banyak metode akan membuat kita untung besar. Ya, ternyata enggak. Semakin banyak metode, semakin membingungkan kita ambil putusan. Nah, ketika kita ikut yang pandangan bule ini, mereka itu kan dari perusahaan besar, sehingga mereka betul-betul pemikirannya itu tersistematis ya, jadi terencana begitu. Ya, rugi nggak masalah, karena namanya bisnis apapun ya ada saat-saatnya mengalami kerugian kan, nggak mungkin lancar terus. Kalau lancar terus nggak ada orang yang mau jadi karyawan sudah. Ya, buka aja usaha dan sebagainya. Ya kan, nah teman-teman saya baru-baru ini mulai ngeluh, dia kan juga trader. Dia buka usaha apa tentang ternak ayam. Ini baru buka setengah tahun lebih itu tutup rugi 5 M. Wah, 5 miliar. Nah, itu sama dengan kita MC di bank, mendingan kita trading aja katanya. Iya, kalau bisnis memang Betul kerugiannya kan? bisa gede banget dan nggak bisa Gede banget. nggak bisa kita cut loss tengah jalan juga kan, Iya, itu udah modalnya kan dia betul. udah gede duluan kan. Betul. Makanya dia bilang, kalau kita bisnis konvensional, jadi MC-nya itu di depan katanya. Iya, betul betul banget, bener. Jadi modal pertamanya itu udah langsung MC Nah, kalau nggak jalan. nah, kalau kita di trading, itu masih bisa lihat, iya kalau saya nggak mau kan saya bisa atur dong. Nggak mungkin saya rugi sebesar itu katanya. Nah, tetapi intinya kalau modal disetor di trading itu misalnya kita setor 5 M. Ya kan? Kan kita masih atur kerugiannya. Kalau di konvensional itu kita udah nggak bisa apa-apa. 5M sudah MC di depan nih. Kita berharap bisa ada ya keajaiban lagi gitu. Nah, ya itu pembandingnya. Nah, sehingga kembali mereka melihat kan banyak orang mengatakan ini beresiko. Tapi kalau kita tahu sebenarnya itu justru di sini resikonya bisa sangat kita kontrol. Ya, kalau konvensional malah agak sulit kontrolnya. Di sini betul-betul kita bisa terkontrol. Nah, itu yang cara berpikir mereka ajarin ke yang saya dapatkan dari situ. Berarti tadi dari cara berpikir itu sudah beda, Betul, belum dipantau lagi pembuatan trading plan-nya. betul. Dan kalau metode trading sendiri itu apa sih perbedaannya Pak sama yang Ya, lokal tuh betul. gimana tuh? Mereka kan pakai precision ya. Ya, Nah, memang sekarang sudah mulai ya. Saya lihat dalam 10 tahun terakhir ini sudah mulai cara-cara sudah banyak memakai mereka memakai konsep
Fluctuation itu misalnya di dalam bentuk mereka selalu namanya pedagang ya, mereka mau beli di harga murah, jual di harga tinggi kan. Oh, jadi lihat sudut pandang pedagang. Ya, Oh, karena ini kan sebenarnya dunia dagang ini sebetulnya, cuma secara global kan. Ya kan, kayak kita ke money changer ya. hmm, Nah, kita kan jual. Nah, jadi eh, mereka selalu mengajarkan tentang bahwa namanya ini prinsip dagang. Prinsip dagang berarti apa yang berperan di situ? Manusianya. Nah, lalu manusia unsur apa yang ada dalam manusia? Psikologinya. oke. Iya kan? Nah, muncul kan di situ masalah mindset kan selalu terutama psikologi kan selalu kita melihat mereka selama kita kan kalau masuk itu antara harapan dan ketakutan kan kalau kita masuk pasar kan Betul. benar ya kenapa kita Betul. stres kenapa kita nggak bisa tidur ya karena ketika kita entry tanpa rencana kita entry takut dan berharap Betul, betul. ya. Nah, jadi nah kalau kalau yang benar itu adalah kita entry kalau sesuai rencana ya kita santai, makanya stress free gitu loh kan. Jadi kita namanya orang trading itu nggak bisa tidur, ya benar-benar bangun lihat posisinya gimana nih ya, dakdikduk begitu. Nah, itu karena nggak punya rencana trading plan yang jelas. Nah, mereka mengajarkan kita itu, jadi kalau kita masuk trading kita santai kayak bisnis lah ya kan. Ada saatnya ya omset nggak bagus, ya kayak sekarang kan, ya nggak apa-apa sah-sah saja. Tetapi jangan seterusnya dalam sepanjang tahun itu omset nggak bagus, ah itu tutup itu pabriknya. Nah, jadi kayak kita di sini rugi 1 2 bulan kadang-kadang ya, nggak apa-apa. Yang penting dalam sepanjang setahun itu ada grow, misalnya tadi misalnya di atas 3 sampai 50% akunnya, kan sehat itu, iya kan? Nah, kita jual nasi warteg kan ada saatnya sepi kan? Nah, itu. Oke, jadi seperti itu ya kuncinya. Hmm, Kalau misalnya dari ketika praktek tradingnya Pak, kan tadi kita harus hmm. melihat dari sudut pandang. Metodenya ya. Betul, Hmm. metodenya lebih ke mungkin teman-teman di sini juga penasaran Iya, dong, iya, iya, karena iya. perbedaannya apa? Kan tadi pakai indikator, mungkin Iya, iya, iya. indikator kan ada banyak banget RSI, Betul, betul, stokastik, betul. sektor Oke, stokastik, RSI. Yang ini kan naked chart atau betul, betul. nggak ada indikatornya. Itu gimana kok bisa bisa lebih bagus dibanding nggak ada indikator? Saya juga bingung tuh Pak. Pertama, mereka itu bagus dari mindset-nya. Kedua, dari Oke, trading plan-nya. Nah, yang ketiga secara teknis ya sebetulnya, mereka kenapa pakai naked chart? Karena mereka berprinsip bahwa di dalam chart itulah bercerita semua tentang transaksi, siapa yang melakukan transaksi. Eh, kita kenal orang institusi kah, atau retail kah, ya, yang melakukan transaksi. Itu terlihat di chart. oh itu bisa kelihatan di chart. Betul. Nah, kita bersyukur bahwa dengan teknologi sekarang, itu sudah terbuka ya, seluruh dunia. Itu misalnya sekarang, Hmm, kita contoh lah yang real saat ini. China melakukan pemborongan emas. Kenapa emas naik? Itu seluruh dunia tahu. Benar nggak? betul. Dan itu juga tergambar di chart Iya sih betul ya, kan harganya juga harganya. naik Kemudian juga. volume-volume kelihatan di grafik itu kan dicatat di dalam itu statistiknya kan. Oh, oke oke. Ah, jadi seluruh transaksinya tercatat di situ. Oh, jadi sebenarnya kita bisa melihat nih, ketika, oh ini Cina lagi ngebuat emas. Tuh. Berarti kita bisa ngikutin aja sebenarnya ya? Ya, nah itu kan salah satu misalnya bandar big boy misalnya negara. Karena negara Oke. itu jangan lupa negara itu ya seorang trader. Oke, Ya oke. kan? Maka mereka selalu mencari devisa, devisa, devisa kan. Salah satunya kan dari situ. Kalau nggak gimana gitu kan. Oh, jadi saya mulai lebih paham nih. Jadi ilmu trading yang Pak Matias pakai ini lebih menggunakan atau lebih melihat alur dana dari institusi ya atau Betul, negara-negara besar. Jadi kalau mereka lagi beli sesuatu gitu kan harganya akan naik. Jadi kita tinggal ngikutin gitu ya? betul. Jadi gini, kan kita tahu ya, market itu bergerak karena ada dana besar. Ya, betul betul. Dan kita tahu hukum ekonomi mengatakan bahwa harga naik turun itu sangat dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual. Oke. Nah, kita tahu market for itu berkisar sehari itu bisa sampai 7 triliun US dollar. Ya, gede Kalau banget. kayak kita-kita hanya trading 1.000, 10.000, 100.000 US, apa pengaruhnya pasar? Nggak, itu nggak kerasa ya, Pak? Nggak kerasa ya, kecil banget ya? Iya. Nah, jadi mereka-mereka itulah. Nah, selama ini mungkin kita mengalami kerugian karena kita tidak sadar siapa yang kita lawan. Oh, oke. Jadi lebih baik jangan dilawan ya? Nah, nah secara perang aja lah, Pak. Misalnya kayak sekarang China, ya kan? Kita negara-negara kecil dengan teknologi yang pas-pasan mana mungkin kita lawan mereka, Iya, lawan Amerika gitu iya, kan. bener juga ya. Apalagi Ah, kalau mereka misal lagi beli emas terus. Kita maksa mau nurunin harga emas dengan nah dijual, coba ya nggak pasar mungkin itu menang pakai dia. apa ya kan? Jual seluruh pulau juga nggak bisa gitu Iya, kan, nggak kalah sanggup uang kalah. mereka lebih Ya, banyak ya. makanya di dalam prinsip perang itu, ya, jadi istilahnya kalau kita nggak bisa melawan musuh kita, ya mari kita berkawan sama dia aja gitu loh kan. Oh, I see, I see. Udah Eh, mulai lebih paham nih saya ya, metodenya ke arah mana nih. jadi sehingga, nah kan kenapa kita juga sering mendengar orang mengatakan, ya udahlah kita ikut tren lah. Tren itu maksudnya ya ikut tren yang big boy inilah ya kan ya. Nah, yang bandar-bandar ini, institusi-institusi ini, karena kita nggak mungkin melawan mereka ya. Ayo kita mencoba berpikir seperti mereka berpikir, gitu loh. Oke. Nah, dengan demikian kita mencoba menseiramakan trading plan kita dengan cara berpikir mereka gitu kan. Nah, jangan melawan. Nah, selama ini kan kita ada istilah itu trend is our friends ya. Nah, masalahnya trend is our friend itu tren mana yang Anda ikutin kan? Oh, betul. Anda tahu nggak itu siapa yang membuat tren dan bakal kemana? Tren itu kan kenapa? Kadang-kadang kita lihat uptrend lalu kita buy atau mendadak balik kan?
Kita anggap itu kita sial, ya dan sebagainya. Terus sebenarnya kan di situ itu kan kita nggak tahu sebenarnya siapa yang kita lawan, tempat kita, musuh kita itu siapa. Oh, jadi ketika kita salah melihat tren itu ya bukan karena kita lagi sial, tapi memang kita salah gitu ya. Bukan, kita juga nggak salah sebetulnya. Tapi Cuman kita itu sering kali apa ya, jadi dipancing oleh para mereka yang bandar-bandar itu. oh, Mereka menjebak gitu kan. tertipu kita. Ya, istilah begitu. Kayak kemarin lah saham lokal kita tahu kan ya. Panic selling kan diciptakan ya kan. Betul. Nah, kita tahu salah satu big boy di Indonesia yang kita kenal ya saya sebut namanya Loki Kong, udah banyak orang kenal. Mhm. Dia ngomong apa? Ketika market saham itu mulai panic selling, dia ngomong, "Ayo sediakan banyak ember, ini tampang apa tampung hujan emas." Oke. Ya, benar kan ya? Ya saya sempat terkepung sih. Mereka turun. Kemarin itu misalnya ya, seperti salah satunya misalnya Antam itu. Ya kita untung 100% lebih loh itu. Wah, Dikala orang lain teriak-teriak lagi banyak rugi kan. Ya iya. kenapa? Karena kita ikutin Big Boy. Salah satu salahnya Pak Oh, Lokeng di Indonesia yang dianggap Warren Buffett-nya Indonesia. Nah, kita di bawah. Balik itu indeksnya. iya betul, Nah, Pak. tembus 7.000 lagi. Wah, jadi metode ini itu Nah, bisa dipakai bahkan tidak hanya di dunia trading forex, emas, tapi bisa dipakai di saham juga. sangat bisa karena ini semua kalau selama itu berbicara dan transaksinya tercatat dalam grafik chart ya. Itu bisa dipakai. Karena prinsipnya kan sama manusia yang trading itu kan. Ada paniknya ya kan, ada harapannya gitu. Ada Wah, tamaknya ya. jadi saya jadi makin penasaran nih. Jadi gimana tuh Pak cara untuk melakukan atau untuk melihat di naked chart-nya tuh Pak? Kita Nah, ngelihat institusi dan manusia biasa gitu betul. gimana? Kita saat ini kami ada membentuk komunitas ya. Jadi dalam komunitas itu kita menamakan namanya komunitas BBC. Apa tuh BBC Pak? BBC itu adalah Big Boy Concept ya, Oh, Big Boy konsep. Concept. Nah, kita dari situ kita mengajak kita komunitas itu berpikir bagaimana para Big Boy berpikir. Oh, Big Boy itu yang tadi ya, Ya, institusi besar, institusi negara. besar ya. Nah, jadi bandar-bandar gitu ya. Ah, I see. Nah, selama ini kan kita hanya menuduhnya broker. Tapi sebenarnya banyak bandar itu. Broker tuh seringkali dia hanya sebagian besar setahu saya dia hanya mediator aja sebetulnya ya, Oke. melempar mempertemukan pedagang dan pembeli. Tetapi menentukan harga bukan broker. Ya, Tapi si institusi ya besar itu institusi besar-besar itu ya kan. atau bahkan negara-negara yang tadi ya. Negara-negara ya kan. Nah, seperti Donald Trump itu termasuk salah satu big boy. Kenapa setiap kali dia naik emas itu naik terus kan? Iya, Dia pasti banyak kumpul emas ya kan. Nah, sekarang katakan dia misalnya dia mau jual. Apa itu? Gold nggak turun ya. ya pasti turun Kayak kalau dia. China ya kan. Udah saya mau jual emas ke pasar. Apa enggak itu? Nah, Oh. tetapi mereka kan kadang ciptakan itu ketika nah panic selling itu ya ketika panic selling dia sampai tampung di bawah. Oh, jadi sengaja memang dibikin Sengaja panic selling supaya banyak yang ngejual dan akhirnya jual. mereka bisa beli di harga murah. Ya. Oke, dan tadi kata Pak Matias sedang membuat komunitas Big Boy Concept. Hmm. Artinya di situ kita bisa tahu dong eh, ilmunya Pak Matias dong di situ, Ya, di itu komunitas itu. bukan ilmu saya. Jadi itu sebenarnya ilmunya para para bandar itu kan Oke, ya. Jadi sebetulnya, nah para bandar itu, jadi kita melihat pergerakan mereka berdasarkan kebiasaan tindakan mereka itu berdasarkan grafik itu di chart itu. wah, Karena kita diuntungkan bahwa chart itu eh, tidak bisa dimanipulasi ya. Berapa dana yang masuk dia kan tinggal masuk. Karena wah, broker nggak satu kan. Ya iya seluruh betul. dunia kan ini global kan. Nggak bisa kayak ya kalau kita lokal ya saham bisa digoreng orang perorangan. Kalau di ini kan nggak bisa. Wah, boleh juga nih. Nah, Gimana tuh Pak supaya bisa join komunitas Big Boy tadi supaya kita bisa tahu bocoran-bocoran nih Big Boy mau kemana? ya memang kita ada membentuk apa konsep BBC itu ya. Jadi dari situ kita akan memberi pemahaman ya bahwa kepada masyarakat atau kepada komunitas bahwa trading yang sebenarnya atau dunia sebenarnya di dalam trading dunia forex ya, dunia saham, dunia komoditi itu ya seperti inilah ya yang biasa dilakukan oleh para big boy dan kita akan menginformasikan ciri-cirinya ya bahwa di sini ada gerakan big boy ya bahwa di sini akan ada peluang dan di sini ini sebenarnya retail dan sebagainya. Nah, kita akan cari momentum-momentum di mana ketika para institusi bertindak berdasarkan kebiasaan. Wah, mantap nih. Itu. Berarti berarti Pak Matias juga menganalisa juga dong di situ ya? Oh ya pasti Oh, ada pasti. analisa. Wah, Ya. enak nih bisa dapat bocoran dari Pak Mm-mm. Matias nih. Itu gimana Pak cara joinnya nih Pak? Saya juga jadi Biasanya pengen join. bukan kita nggak perlu bocorin semua komoditi itu semua komunitas itu nanti akan tahu. Karena kan dia Oh, bisa tahu sendiri kok jadi gitu di loh kan. komunitas itu udah jago-jago juga dong Karena di analisanya? komunitas itu betul-betul kita ajarkan dia untuk bisa melihat sampai dia sendiri bisa mandiri, nggak terikat dan tidak terpengaruh dengan siapapun. Oh, Jadi trading itu menurut kita yang bagus itu adalah kita harus percaya pada diri sendiri. Tapi oke. bagaimana kita bisa percaya diri sendiri kalau kita tidak memiliki ilmunya? Nah, di Betul. situ kita kasih ilmunya sehingga nanti Oke. ya kayak kita di komunitas kita itu kan ada
ibu-ibu, ada anak muda ya, ada mahasiswa ya, ada macam-macam kalangan. Nah, mereka bisa bikin analisa sendiri, mereka bisa tahu tindakan-tindakan Big Boy di mana. Nah, dengan demikian mereka bisa ambil peluang, bisa mengikuti gaya Big Boy sehingga kalau Big Boy untung ya mereka untung ya. Kalau enggak Oke. kan Big Boy untung kita yang buntung ya. Benar-benar. Jadi jangan sampai Big Boy untung kita buntung, tapi harus Ah, Big Boy untung kita juga untung. untung. Jadi istilahnya kita jangan menentang dia lah ya. Oke. Kita udahlah kita ikut dia lah ya kan. Ini Nah, baru follow the trend yang benar ini ya. follow trend yang benar. Jadi karena trend itu diciptakan oleh Big Boy. Oke. Berarti di dalam komunitas itu kita akan dapat kelas untuk diajarkan ilmu Big Boy tadi, Ya, Pak. kita akan bimbing mereka ya sehingga mereka dari apa yang kita tahu nanti akan memiliki satu konsep yang sama. Oke. Ya kalau Cara ikut kelasnya gimana tuh, Pak? Atau cara ikut membership-nya supaya bisa gabung komunitas Big Boy ini? iya, kalau mau ikut memang nanti kita bisa langsung hubungi kita ya, nanti mungkin, linknya saya bisa kasihkan Oh, ya, oke oke oke. atau nomor kontaknya ya, Jadi jadi bagi minat gitu ya. kalau mau join tinggal klik link itu aja berarti? Iya iya, Oke oke mhm, oke. Jadi buat teman-teman nih yang mau join komunitas Big Boy, ya supaya bisa dapat bocoran ataupun belajar ya ilmu Big Boy itu gimana, mmm. silahkan langsung aja. Ini nanti saya minta linknya ya Pak Matias ya. Boleh boleh, Nanti silakan. saya taruh di deskripsi, teman-teman tinggal klik aja dan tinggal daftar aja di situ ya. Ya, link ataupun nanti, nomor WA juga kita kasihkan. Oke, oh jadi bisa tanya-tanya juga ya langsung ya. Ya Oke, jadi di komunitas itu berarti kita akan dapat di ilmunya juga dan juga akan dapat analisa dari Pak Matias juga, ya gitu. ada, kita kadang keluarkan analisa secara mingguan, kita memberi gambaran. Sebetulnya, tujuan saya itu di komunitas itu adalah membimbing itu komunitas itu menjadi trader yang mandiri. Ya, karena ini Oke. ilmu seumur hidup. Ya, nanti bahkan dia bisa ngajarin kepada anak cucunya gitu kan, kalau dia merasa bermanfaat gitu. Jadi kita tidak memanjakan mereka dengan mengirim sinyal-sinyal. Oke. Karena memang target kita itu semua yang di dalam komunitas itu harus bisa ya memakai ilmu BBC ini Oke. gitu loh. Tapi untuk ikut atau bergabung dengan komunitas BBC ini kan harus belajar ilmu BBC-nya. Nah, ini sebenarnya apakah kalau yang masih pemula nih, yang baru trading itu bisa belajar juga? Atau harus yang udah hatam kayak Pak Matias kan dulu udah belajarnya lama kan sebelum ketemu metode ini kan? Itu gimana Pak Matias? Nah, ini pertanyaan yang baik. Jadi di situ ya kita sering kali yang bergabung ke kita itu bahkan mereka baru 3 bulan, 2 bulan baru kenal dunia forex. Tapi mereka bisa karena kita akan membimbing mereka step by step dan kemudian kita akan tentu mengharuskan mereka banyak melakukan latihan dan kita bimbing. Jadi Oke. betul-betul kita bimbing mereka itu sampai mereka merasa, "Oh saya sudah bisa, nggak perlu dibimbing lagi," gitu. Jadi tanpa ada batas waktu. Ya mereka silakan diskusi kalau nggak bisa ya, tentu tentu kita ada ini ya, ada didahulukan dengan kelas-kelas untuk seperti workshop ya, untuk membimbing mereka dan setelah itu kalau mereka masih tidak paham, kita akan bimbing dengan tanpa batas waktu, kecuali saya sudah dipanggil Tuhan gitu Oke. ya. Selama saya ya udah, ya kita welcome gitu loh kan. Wah, sampai orang itu betul, "Udah saya bisa." Oh, oke. Jadi bahkan bisa langsung tanya-tanya ke Pak Matias secara langsung juga ya? Bisa bisa, kita sangat welcome kok Oke. itu. Dan untuk ikut komunitas ini yang pemula juga bisa? Bisa, banyak banyak Yang pro beberapa yang juga pro. bisa, yang pemula Bisa bisa? bisa. Jadi yang Oh, pemula akan kita bimbing, mungkin kita ada bimbing lebih khusus kan, nah kita mengharapkan yang penting orang itu syaratnya dia mau belajar. Saya dulu punya bos punya satu metode bagus tuh, Pak. Dia bilang, "Saya tidak takut orang itu bodoh, saya takut orang itu nggak mau belajar." oh itu lebih susah ya, nggak bisa Ah, diubah soalnya. bisa diubah. Tapi kalau orang bodoh, tapi dia merasa bodoh, dia mau belajar, itu masih bisa Oke, ditolong katanya. karena Tapi orang bodoh kalau belajar juga jadi pintar juga ya, Pak? iya, ya kan kita juga awal dari bodoh kok di dunia Iya ini sih kan ya. bener ya, siapa yang Nah, langsung jago ya, Pak, iya, awal-awal? mana ada yang langsung jago ya kan, kayak kita babak belur dulu ya, dunia ini baru mulai stabil. Oh, I see I see. Heeh. Oke oke oke. Jadi kalau, kita ikut komunitas ini, kalau yang pemula ikut, berarti enak dong dia nggak usah ngelewatin terlalu banyak Betul, dia nggak perlu lewatin masa-masa belajarnya kelam tadi saya. berbagai indikator Berbagai ilmu ya. indikator, habisin banyak duit. Iya iya kan soalnya Nah, pematian sendiri kan udah ngabisin banyak sekali duit, mhm, bahkan tadi aja kelasnya yang rekor itu tadi berapa, 300 juta ya? 300 juta lebih itu kan ya. Wah, jadi nggak Makanya perlu saya nggak bayar berani segitu hitung mahal tuh. ya? Saya nggak berani hitung kembali itu, saya punya biaya itu kan dari puluhan mentor gitu kan ya, dari yang belasan juta, puluhan juta, sampai ratusan juta. Kalau saya hitung itu ngeri itu kan. Iya, Nah, itu baru ilmunya, Pak, belum MC-nya, Pak, ya. belum MC-nya, benar benar. Wah, Betul. ini enak nih jalan pintas nih teman-teman. Kalau teman-teman mau melewati itu semua tanpa harus kena MC yang banyak dulu ya. Ini bisa banget nih, bisa jadi jalan teman-teman lah untuk Iya. akhirnya bisa profit konsisten ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Karena waktunya juga udah habis dan saya sih terima kasih banyak banget untuk Pak Matias ya, ini guru saya. Pak Matias ini benar-benar sharing luar biasa pada hari ini. Semoga sharing Pak Matias hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, Amin. amin. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di episode yang berikutnya. Bye-bye.